Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Buat Makan TV. Teman-teman, saya mau bercerita tentang ini mungkin sulit dipahami ya, tentang cara koruptor bekerja ya. Macam-macam teman-teman caranya. Dan ini sudah dipahami mungkin oleh penyidik-penyidik ya, khususnya KPK atau yang menangani tentang korupsi. Tapi teman-teman, kita sebenarnya bisa melihat cara koruptor bekerja. Macam-macam cara tergantung bidangnya ya. Ada pejabat tinggi yang membawai departemen apa. Ada pejabat kepala daerah sesuai dengan kewenangan-kewenangannya. Teman-teman, saya ambilkan contoh yang kecil saja ya, nggak usah yang gede-gede. Saya ambilkan contoh tentang perbaikan jalan. Jalan itu membuat jalan, contohnya aspal gitu ya. Itu ada standar-standarnya teman-teman ya di proyek. Teman-teman lihat tuh, pernah nggak menyaksikan yang saya mau ambil contoh yang di masyarakat sering kelihatan ya. Pernah nggak melihat jalan baru dibeneri udah rusak lagi? Nah, itu teman-teman ya. Itu sebenarnya tugas KPK, tugas aparat yang menangani tentang pencegahan korupsi dan penanganan korupsi. Saya tuh dalam hati cuma sebagai rakyat berpikir, kok begini ya cara kerjanya? Terus apakah begini standarnya? Itu baru hal yang kecil-kecil, yang receh-receh teman-teman. Ada lagi koruptor yang melalui kebijakan, teman-teman. Ya, melalui kebijakan. Ada yang mengambil celah setelah kebijakan itu terjadi. Ada yang lebih kakap lagi, melalui kebijakan. Dia menciptakan kebijakan, ya, seolah-olah ini sah secara hukum dan secara peraturan. Padahal di sana ada unsur-unsur yang memang targetnya untuk dikorupsi. Teman-teman, orang jahat sampai kapanpun akan ada karena dirinya dikuasai nafsu. Nafsu itu macam-macam teman-teman. Ada beberapa nafsu. Ini nafsu yang tentang korupsi aja lah, saya gregetan saya tuh gregetan ya kalau lihat orang korupsi sudah dikasih amanah oleh rakyat, oleh negara, masih saja ada niat untuk korupsi. Saya gregetan. Saya inginnya tuh koruptor dihukum yang sangat berat. Benar teman-teman, saya inginnya kalau udah digaji, masalahnya udah digaji ya, udah dikasih fasilitas keluarganya, masih saja korupsi. Nah ini saya pinginnya tuh dihukum yang maksimal, nggak ada ampun orang-orang seperti itu. Karena udah digaji, semua difasilitasi. Bandingkan dengan rakyat kecil yang makan aja susah, teman-teman. Ya. Saya tuh ke sana larinya. Kenapa saya bikin video-video seperti ini, teman-teman? Ya. Ini sebagai curhatan sebagai rakyat ya. Kalau lihat koruptor tuh rakyat tuh seperti apa rasanya? Sementara rakyat kecil makan aja susah. Ya. Cari pontang-panting hanya untuk makan, rumahnya reot, gubuk, kehujanan, sementara yang dikasih amanah oleh rakyat masih saja korupsi. Menelisik korupsi itu nggak susah teman-teman. Kalau teman-teman khususnya penegak hukum, KPK, ya, kepolisian dan aparat kejaksaan, semualah penegak hukum yang menangani korupsi. Pakailah logika dan hati nurani, bisa ditelisik teman-teman. Dengan syarat ya, hatinya bening, demi merah putih. Ya. Yang penting hatinya bening demi merah putih. Sebenarnya chemistry itu bisa dirasakan, itu ada korupsi atau enggak. Loh, kok gitu mas? Ya iya, buktikan saja. Syaratnya hatinya bening ya, enggak terkontaminasi kepentingan-kepentingan hanya untuk merah putih dan hanya untuk Tuhan. Ya. Insya Allah itu semesta itu akan membawa chemistry. Oh ini akan menunjukkan ini ada korupsi, ini ada korupsi, ini ada korupsi. Semesta itu kan gelombang-gelombang teman-teman ya. Gelombang-gelombang yang mentransfer satu
informasi ke dalam diri manusia. Nah, masalahnya manusia itu, petugasnya atau siapapun, dia layak nggak dikasih informasi itu. Kalau manusia penegak hukumnya itu nggak layak, artinya itu nggak benar-benar niatnya untuk menegakkan hukum, memberantas korupsi, nggak sampai ke dia. Gelombang itu nggak sampai. Kalau dia pakai hati nurani, ya, gelombang itu akan sampai, akan menunjukkan bahwa dia korupsi. Akhirnya dia melakukan penyelidikan, penyidikan. Seperti itu teman-teman ya. Tergantung penegak hukumnya bersih nggak hati nuraninya. Kalau bersih, gelombang alam semesta ini akan menunjukkan dia adalah satu-satunya yang mengerti dia korupsi atau tidak. Bahkan di dalam hatinya koruptor itu dia tahu. Itu teman-teman, itu alam itu seperti itu. Makanya para koruptor ya, kalau mau korupsi silahkan saja ya. Tapi percayalah, hai para koruptor, nanti Anda akan memetik masalah waktu saja. Udah deh, masalah waktu saja. Kalau metiknya nggak di dunia, di akhirat nanti, udah. Ya, insya Allah itu, pasti itu akan memetik apa yang dilakukannya. Kenapa? Karena hidup ini adalah menanam. Dan menanam, insya Allah akan panen ya. Itu teman-teman. Oke teman-teman, itulah pendapat dan informasi yang bisa saya kasihkan untuk NKRI ini supaya nggak ada koruptor. Ya, untuk para penegak hukum yang dikasih amanah, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, tunaikan amanah ya. Jangan sampai mengkhianati amanah itu. Seperti beberapa oknum KPK ya, yang malah disuap bukannya memberantas, malah ikut-ikutan. Akhirnya mencemarkan nama baik dan dibebas tugaskan, dipecat dan dipenjara. Itulah manusia-manusia rendah teman-teman ya. Manusia yang menuruti hawa nafsunya, nggak bersyukur sudah digaji oleh negara, oleh rakyat, masih kurang saja. Akhirnya mereka diduga menerima suap lah, miliaran lah, tetek bengek lah. Nah itu manusia-manusia apa? Silahkan alam yang akan menilai teman-teman. Alam. Para koruptor siapapun nggak akan bisa bersembunyi dari alam ini, dari semesta ini, dari Tuhan teman-teman. Tuhan tuh ada di mana-mana, mau sembunyi dimanapun akan terdeteksi ya. Itu. Ya, yang pasti terdeteksi, baik itu terdeteksi hukum ataupun terdeteksi oleh alam, dan alam itu akan menghukum nanti. Percaya aja, insya Allah akan terjadi hal seperti itu. Oke, saya nggak mau eksplisit menjelaskan ya. Oh ini korupsi, ini korupsi, ini korupsi. Kalau hati Anda terlatih, Anda akan tahu. Oh itu korupsi, itu korupsi, itu. Oh itu niatnya untuk korupsi. Kalau terlatih, alam itu akan memberitahu teman-teman. Sampai jumpa, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dicerna. Sampai jumpa, jangan lupa tetap semangat ya dan selalu bersyukur. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe.